Kenapa hadis satu itu doang yang ditekankan? Padahal di rentan waktu itu kan banyak tuh kejadian nggak ada penekanan. Sedangkan hadis kan mesti ada apa istilahnya, ada penguat. Tahun ini ada Nabi katakan ini, tahun ini ada mengatakan tahun ini. Nah itu. Nah ini dari rentan itu tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak melarang apapun yang sifatnya ibahah sampai hari penyembelihan. Berarti kan nggak ada larangan. Lalu hadis ini terjadi pada hadis satu riwayat doang dari yang disunahkan juga. Itu kan tadi satu sunnah aja ya. Yang disunahkan juga menyembelih sendiri bagi yang mampu. Ya. Kita adabnya kita panggil, mau nyembelih apa enggak, mampu apa enggak, mentalnya kuat apa enggak, pisaunya tajam apa enggak, kita kasih tahu itu sunnah tuh. Ya. Dalam keadaan juga bersuci. Sunnah juga. Cuma jangan sampai sunnah banyak yang ditinggalin semua. Sudahlah. Ya, sunnah. Dalam keadaan suci. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat juga sunnah. Karena pernah kalau nggak salah Abdullah bin Umar itu nggak mau makan sembelihan kecuali sembelihan yang dikurban menghadap kiblat. Nggak mau dia. Kalau menghadap kiblat dia mau. Ada yang nggak menghadap kiblat dia nggak mau makan. Itu Abdullah bin Umar. Nah ini juga satu apa kita. Tapi kalau aja kedaruratan kan beda. Kalau darurat ya jangan. Namanya darurat. Mau di mana aja direbahin, madep mana aja apa. Terus juga membaca bismillah, membaca doa, bersolawat. Baca solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca hadza minka wa lak gitu. Jadi setelah bersolawat mengatakan berdoa, ya Allah ini kurban darimu dan akan kembali kepadamu. Ini salah satu doanya. Atau Allahumma taqabbal minni, Allahumma ya Allah terimalah kurban dariku ini. Itu kalau pengen diterimain. Tapi itu juga sunnah. Yang diharuskan itu bismillah, takbir, Allahu akbar, Allah. Kalau untuk orang lain ya Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terima fulan. Nah itu biasanya si jagal atau si penyembelih baca dulu tuh sebelumnya. Itu. Tapi enggak juga misalnya namanya banyak dibacain atau enggak. Bismillah, terimalah kurban dari fulan-fulan yang aku baca tadi, yang sudah diniatkan, yang sudah berkurban. Nah itu juga boleh. Yang sudah diniatkan ya mau pembeli itu juga ringan. Jangan kita terlalu saklek banget kalau hal-hal yang sifatnya begitu. Ada kelonggaran. Apalagi pas yang kurbannya banyak banget, ya kan? Jadi nama. Kita kan kemarin udah bahas karena niat itu pun khilaf. Ada yang mengatakan ada yang rentang waktunya luas dari dia beli hewan sunnah kurban sampai penyembelihan itu sudah masuk niatnya. Ada yang emang kalau Imam Syafi'i itu pas lagi menyembelih. Tapi kan lebih kuatnya pendapat para ulama yang lain. Lebih kuat, lebih banyak yang mendukung kelonggaran waktu. Tapi kalau mau ngambil keafdolan apa-apa. Asal nggak diusahain ya korban atuh mau belagu-belagu gitu kan, korban atuh bacain monggo kudu niatin mau belagu-belagu pakai masa-masa lainnya tinggal atuh doang bacain kayak doain tuh tasbih itu nggak apa-apa cuma atuh nah terus di depan warga agar semakin banyak orang yang mendoakannya jadi kita takbir bareng-bareng ditonton nggak apa-apa nah, ada orang yang ngumpet-ngumpet kan nggak ketahuan padahal itu salah satunya dari syiar jadi ini itu syiar emang harus ditonton karena di dalam fikih juga perlu ditonton ya kalau sendiri-sendirian ya sama kayak jagal biasa hari-hari biasa yang namanya hewan kurban yang bakal dibagiin rame-rame lebaran namanya lebaran kalau dia seneng dia giroh dia anak-anak kecil kan gitu dia akan jadi kenangan sampai dia mati besok kayak gitu emang syiarnya ditonton makanya dijadikan sunnah di depan orang banyak gitu jadi untuk korban sunnah ini atau nazar disunahkan untuk untuk hewan yang sunnah ya atau bukan nazar
ini disuruh atau disunahkan untuk ambil bagian dari hewan kurban sunnah. Jadi jangan juga dia nggak mau ambil apa bagian sunnah, karena kita memberikan itu sama Allah, lalu kita mendapatkan bagian untuk menikmati hasil kurban. Ya kebanyakan nggak boleh. Kalau nggak mau juga apa-apa, kan di mana-mana dia. Misalnya ngasih korban di mana, mau. Atau hanya mendapat bagian dari pembagian panitia apa-apa, itu juga apa-apa. Mau mesen juga apa-apa, asal jangan kelebihan misalnya sepertiganya. Cara membagi dagingnya gitu kan, di sini dibahas. Maka semua hewan kurban harus dibagikan di antara mereka. Yang menerima harus fakir miskin, ya. Tapi nggak juga apa istilahnya itu buat semua. Jadi nggak diharuskan fakir miskinnya itu totok, karena emang untuk semuanya hewan kurban itu. Ya. Ini kalau yang dibagikan itu hewan kurban wajib nazar, itu kan nggak boleh sama si pengkurban. Kalau udah termakan gimana? Maka dia wajib menggantikan apa yang dia makan. Itu jangan sampai, karena memang itu bukan, dia nggak boleh makan. Beda sama hewan sunnah kurban. Ini salah satu artinya bagian-bagian yang harus kita ketahui. Nah, ini dibagi menjadi 3, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk hidangan, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi utamakan untuk fakir miskin, untuk makan-makan, itu. Kulu wa'at'imu wa'adkhiru, disebutkan di dalam hadis dari Imam Bukhari mengatakan, makanlah, hidangkanlah, dan simpanlah untuk keluargamu. Kulu wa'adkhiru wa tasaddaqu, makanlah dan simpanlah untuk keluargamu, dan sedekahkanlah. Pernah kejadian emang Nabi itu melarang untuk menyimpan. Pernah ada kejadian, ya. Jadi ada pertanyaan, boleh nggak kita nyimpan hewan kurban? Nggak boleh. Boleh. Jadi kan ketika larangan itu ada, kan akhirnya menjadi himbauan keras untuk nggak boleh nyimpan. Tapi pada masa Nabi sendiri masih ada, diperintahkan untuk disimpan. Yang tadi kata dia apa? Simpan, makanlah, hidangkanlah, dan simpanlah. Kenapa? Ada larangan dulu pada waktu itu pacaklik. Jadi masa orang susah banyak, nggak pantas kita yang lagi kurban kita simpen-simpenin, bagiin banyak yang lagi butuh. Sama kayak di tempat musibah misalnya, ada orang dapat sumbangan, ya nggak diratain, ditumpuk di satu tempat, padahal sebelahnya kanan kirinya masih banyak yang butuhin. Itu mirip, nggak boleh, zolim namanya. Ya, nimbun, ya nggak boleh. Sama kejadian itu. Tapi ketika itu sudah melimpah banyak dan udah jadi hal yang umum, maka simpan, nggak apa-apa. Ya, bagiin, masak, simpan. Ada yang makan, simpan, lalu sedekahin. Jadi sedekah. Ini salah satu ya yang harus kita pahami. Dari hadis tersebut, bagian yang harus dimakan sama keluarga, yang dihidangkan untuk tamu, dan bagian juga untuk disedekahkan. Nah, untuk hukum menjual daging juga, ini yang kita kasih tahu itu harus pahami kalau kulit yang tersisa atau tulang atau apapun yang dianggap itu nggak boleh langsung kita jadikan bahan upah, tapi caranya ada. Kenapa? Kita hadiahkan gitu bagian dari barang itu. Ketika yang kita anggap tadi udah nggak diroin gitu, tapi nggak boleh dijadikan itu upah, apalagi yang berkurban itu menjual itu. Sebab ada larangan, Rasulullah SAW menyuruh untuk menyembelih unta-untanya, menyedekahkan dagingnya, kulit semuanya, tidak boleh memberi kepada tukang sembelih sesuatu pun dari unta-unta itu, ya, maksudnya yang memberi sebagai upah. Jadi Nabi itu memberi upah sendiri untuk penyembelihnya. Makanya waman ba'ajin duhu udhiyadu fala udhiyalah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW juga mengatakan jelas, ya, barang siapa menjual kulit hewan kurban
maka seolah-olah dia tidak berkurban. Jadi hati-hati kalau kita jadiin dia upah, sama aja dia nggak berkurban, batal secara hukum lah bahasanya. Kulit itu kan masih bisa dimanfaatin, masih bisa juga dibagi. Ya kan bisa dibagi. Ini kita bahas yang udah nggak kebagi, artinya dia numpuk, malas orang menerimanya. Barang itu yang nggak boleh jadiin upah. Itu. Tapi kalau udah dikasih jadi bagian kayak orang yang bertanggung jawab daripada mubazir, kasih. Tapi kalau kebanyakan dan ada harganya, maka uang hasil itu harus dibagikan juga kepada mustahik. Misalnya hewan kurbannya ada 7, kulitnya lumayan tuh, ada 1 juta lebih atau 2 juta kalau dijual kan, 7 biji. Ya kan, lebar-lebar lagi lemosin semua ya karena nggak kepegang, akhirnya kita jual. Tapi duitnya nggak boleh buat upah, dibuat dibagiin lagi korok, buat dibagiin lagi fakir miskin. Nah ini yang perlu dibedain. Amin. Mana duluan antara akikah sama kurban? Nah ini juga kan jadi pertanyaan banyak ya. Ada yang belum diakikah ya? Ingat ini aja ya, dia nggak tahu babanya mau apa kagak, ada aja. Jadi pertanyaannya mana yang diduluin? Yang diduluin itu kurban. Kenapa? Karena momen waktunya terbatas, sedangkan akikah itu luas. Ini pertanyaan bagi yang memang diakikahkan. Kalau yang udah balik itu enggak lagi. Itu. Jadi pertanyaan ini ya yang beliau bahas di sini itu bagi yang memang belum balik atau baru lahir. Ketika itu ada momen haji Asradul Hijjah atau Idul Kurban. Nah ini mana pilihannya? Pilihannya itu berkurban, karena momen kurban itu adalah momen yang butuh waktu cepat, sedangkan akikah itu rentan waktunya banyak dan luas. Itu karena kuatnya kesunahan kurban. Bahkan ada yang mengatakan kurban itu juga wajib kan di mazhab Abu Hanifah. Maka dipilihnya kurban. Kalau yang udah akid balik yang namanya sunnah ya silakan, kalau pengen akikah kapan-kapan waktu. Gitu. Tapi kalau aja sampai ada pendapat yang mengatakan berakikah di musim kurban mendapat 2 pahala, itu silakan, sah-sah aja punya pendapat kayak begitu gitu. Tapi yang lebih lazimnya memisahkan itu. Cuma kalau dia pengen multi di hari kurban dia akikah ya sunnah juga kan, cuma sayang-sayang momennya, momen kurbannya sayang-sayang kepake buat akikah. Padahal kan hari raya itu hari yang harus kita berikan ruangnya untuk memang dirayakan. Kalau akikah kan memang udah satu kelaziman orang tuanya yang akikahin anak, syukur-syukur double. Dia ngelakuin kurban di momen yang itu udah luar biasa tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bahas ini dan menjadikan ilmu kita semakin bertambah, dan Allah jadikan hikmah dari perjalanan waktu taklim kita, waktu masa-masa ke depan untuk kita berkurban, mudah-mudahan Allah berikan. Dalam arti insya Allah Allah panjangkan umur kita. Jadi ini cukup sekian, lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.